Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 686. Dengan cara ini, Gu Feiyan diblokir oleh Stephen Lin dari semua sumber berita tanpa ponsel. Tidak mungkin dia mengetahui apa yang terjadi pada Stephen Lin untuk saat ini. Gu Feiyan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia berpikir bahwa Stephen Lin hanya bermain-main dengannya. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Stephen Lin, apalagi mematikan ponselnya. Bahkan jika Stephen Lin menaruh pisau di lehernya, dia akan melakukannya tidak memiliki rasa takut di hatinya, karena dia tahu bahwa Stephen Lin tidak akan menyakitinya. Jika Stephen Lin benar-benar ingin membunuhnya, maka dia rela mati. Ini adalah cintanya pada Stephen Lin. Pada saat ini, terdengar sorak-sorai tidak jauh dari sebelah. Stephen Lin dan Gu Feiyan menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah meja Tianai. Tianai berdiri di bawah ejekan semua orang, melihat sekeliling dan berkata, "Teman-teman, maafkan aku kalah dalam permainan kebenaran atau tantangan dengan teman-teman ini. Aku akan menambah pamor wanita tercantik yang hadir." Petik 2. Orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka segera melihat sekeliling, dan semua orang ingin melihat siapa wanita tercantik yang hadir. Setelah Tianai melihat sekeliling, dia menatap Gu Feiyan. Saat ini, banyak pelanggan di toko juga mengalihkan perhatian mereka ke Gu Feiyan. Gu Feiyan adalah wanita cantik, dia membutuhkan wajah yang baik dan sosok yang baik. Hal yang paling langka adalah semua bagian tubuhnya asli, itu tidak akan memberi orang perasaan operasi plastik, ditambah temperamennya sebagai pengacara itu telah membawa perbaikan, jadi Gu Feiyan jelas merupakan wanita tercantik di restoran ini hari ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita tercantik di kota kuno ini. Sambil menyalakan siaran langsung, Tianai berjalan menuju Gu Feiyan. Penggemar Tianai mencemooh, dan seluruh hotel sangat bising. Para tamu di sekitar semua memandang Tianai dengan iri. Tidak semua orang bisa menggunakan nama permainan untuk meningkatkan pamor kecantikan. Tianai berjalan ke sisi Gu Feiyan, dan menyapa Gu Feiyan dan Stephen Lin. "Kita bertemu lagi, kalian berdua," kata Tianai sambil tersenyum. Gu Feiyan memandang Tianai sambil tersenyum dan berkata, "Ya, kebetulan sekali." Stephen Lin memiringkan kepalanya dan menatap Tianai. Dia benar-benar ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. "Seperti yang baru saja Anda dengar, kami bermain truth or dare. Saya kalah dan memilih dare. Mereka meminta saya untuk menemukan wanita tercantik di ruangan itu, dan kemudian menambahkan prestisenya. Saya melihat seluruh hotel, yang terindah di sana. Bukan wanita yang lebih baik darimu, Nona Gu." Tianai berkata sambil tersenyum. Dia sudah tahu nama Gu Feiyan di wawancara sebelumnya, jadi sekarang dia memanggil Gu Feiyan Nona Gu. "Terima kasih." Gu Feiyan berkata dengan malu-malu, "Aku hanya rata-rata, bukan yang paling cantik." Petik 2. "Kalau begitu Nona Gu, kamu pasti terlalu rendah hati." Tianai berkata sambil tersenyum, "Jangan katakan bahwa kamu di sini. Bahkan jika Anda ada di sini di antara wanita yang pernah saya temui dalam hidup saya, Nona Gu, Anda dapat dianggap paling cantik." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Tianai menatap Stephen Lin dan berkata, "Tuan Lin, saya harap Anda tidak keberatan saya memuji Anda begitu banyak pacar. Saya tidak punya pikiran lain, hanya pujian sederhana." Petik 2. "Saya tidak keberatan." Stephen Lin mengangkat bahu. Dia benar-benar tidak keberatan Tianai membual Gu Feiyan sama sekali. Senyum sombong samar-samar muncul di sudut mulut Tianai. Dari sudut pandangnya, kecemburuan Stephen Lin pasti telah terbalik sekarang, tetapi dia tidak menunjukkannya. Yang ingin dia lakukan adalah membuat kecemburuan Stephen Lin semakin terbalik. Setelah seorang pria cemburu, dia cenderung melampiaskan emosinya pada pacarnya. Pada saat itu, pertengkaran tidak dapat dihindari. Begitu ada pertengkaran,
kesempatan akan muncul kemudian. Yang paling dibutuhkan wanita setelah pertengkaran adalah kenyamanan pria, dan saat itu, perhatian telah ditambahkan. Dengan prestise Fei Yan, dia akan menjadi pria yang paling perhatian dan hangat untuk menghibur hati Gu Feiyan yang terluka. Semua ini direncanakan oleh Tian Ai, termasuk petualangan pilihan yang besar ini. Tian Ai sengaja kalah dalam permainan tersebut, lalu memilih petualangan besar, agar tidak membuat orang berpikir bahwa dia ingin menjemput perempuan. Dia sengaja meminta asistennya untuk menyarankan bahwa isi dari petualangan besar itu adalah untuk meningkatkan gengsi wanita tercantik di toko, sehingga dia bisa mengubah inisiatif menjadi sikap pasif tidak akan dikritik oleh orang lain. Setelah itu, dia sengaja mengatakan ini dengan lantang, pertama untuk menunjukkan bahwa dia berpikiran terbuka di dalam hatinya, dan kedua, untuk membuat Gu Feiyan merasakan kesombongan dan memberitahu dia bahwa di matanya di dalamnya, dia adalah wanita tercantik di antara hadirin. Yang keempat adalah memberi tekanan pada Gu Feiyan dan Stephen Lin. Dengan begitu banyak perhatian orang, dia akan melakukannya meningkatkan prestise Gu Feiyan, bahkan jika Gu Feiyan tidak mau memberikannya, itu mungkin karena wajah, juga akan memberi. Ini semua dirancang dengan hati-hati oleh Tian Ai dalam waktu singkat. Dengan gerakan seperti ini, dia telah memutuskan banyak pasangan, dan sebagian besar wanita akan digendong olehnya dalam waktu seminggu setelah putus. Sebagai selebritas internet yang tampan dengan jutaan penggemar, pendapatan tahunan jutaan, menjemput gadis sangat mudah baginya, dan begitu dia menggunakan trik, itu akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Nona Gu, Anda juga melihat bahwa saya kalah dalam permainan, jadi saya harus menambahkan prestise wanita tercantik di antara penonton. Saya pikir wanita tercantik di antara penonton tidak lain adalah Anda, jadi tolong tambahkan prestise bagi saya, Tuan Lin. Anda tidak akan begitu pelit dan keberatan. Itu hanya untuk menambah gengsi. Tian Ai menatap Stephen Lin dan tersenyum. Tentu saja saya tidak keberatan, jika Anda bisa menambahkannya. Stephen Lin mengangkat bahu sambil tersenyum. Dia sudah mengerti secara kasar apa yang dipikirkan Tian Ai. Petualangan yang sangat besar. Jika dia bereaksi berlebihan, itu akan memberi orang perasaan bahwa mereka tidak cukup besar, dan mereka akan dipandang rendah oleh orang lain. Jika dia tidak bereaksi dan membiarkannya meningkatkan prestise, itu pasti akan memberinya dan Gu Feiyan kesempatan untuk berkembang lebih lanjut. Tangan ini masih cukup bagus, atas nama permainan untuk mendapatkan prestise, dan mengatakannya di depan begitu banyak orang, tanpa terlihat menekan pihak-pihak yang terlibat. Stephen Lin merasa bahwa dalam hal keterampilan menjemput anak perempuan, Tian Ai ini pasti memiliki kekuatan di sekitar Wu Qing, yang jauh lebih baik darinya, jadi dia tidak tahu bagaimana cara menjemput anak perempuan. Namun, bagaimana dengan keterampilan menjemput anak perempuan? Orang yang benar-benar baik tidak perlu menjemput perempuan. Sudut mulut Stephen Lin sedikit melengkung. Pada saat ini dia benar-benar ingin melihat bagaimana Gu Feiyan akan menangani Tian Ai ini. Pacarmu setuju? Tian Ai tersenyum dan memandang Gu Feiyan. Semuanya ada dalam rencananya. Dia menyatakan tujuannya secara terbuka. Dalam situasi seperti itu, Stephen Lin tidak punya pilihan selain setuju. Bahkan jika Gu Feiyan tidak ingin memberinya gengsi, dia tidak bisa membuat alasan seperti pacar saya tidak setuju. Aku ingin setuju, tapi ponselku tidak setuju. Gu Feiyan tersenyum dan mengambil ponselnya yang telah dimatikan. Ada apa? Tanya Tian Ai. Telepon dimatikan. Gu Feiyan mengangkat bahu dan berkata, maaf, pria tampan. Petik 2. Telepon dimatikan. Tian Ai telah berkali-kali mencari seorang gadis untuk meminta gengsi, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana teleponnya dimatikan. Hari-hari ini, ada bank daya bersama di mana-mana. Jika ponsel Anda kehabisan daya, Anda cukup menemukan bank daya bersama untuk mengisi dayanya, dan itu tidak akan mati. Namun, ini bukan masalah bagi Tian Ai, dia mencabut kabel pengisi daya ponselnya. Bahkan,
Untuk memastikan siaran langsung jangka panjang, ponselnya selalu dicolokkan dengan kabel pengisi daya, bahkan asistennya membawa beberapa pengisi daya berkekuatan tinggi. Aku punya bank daya di sini untuk mengisi dayamu, kata Tian Ai. Ponsel saya memiliki kekuatan, kata Gu Feiyan. Ada listrik, lalu mengapa dimatikan? Tian Ai bertanya dengan curiga. Karena aku sangat cantik, setiap kali aku keluar, akan ada banyak pria menjijikkan yang ingin menambah gengsiku, jadi aku mematikan ponselku setiap kali keluar, sehingga aku tidak perlu menambahkannya. Prestise, kata Gu Feiyan. Begitu Gu Feiyan mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Tian Ai segera berubah, dan banyak orang yang menonton teater tidak bisa menahan tawa. Kamu, Tian Ai hendak mengatakan sesuatu, tetapi Gu Feiyan segera berkata, tentu saja, aku tidak berbicara tentang kamu, kamu tidak menjijikkan, dan kamu cukup tampan, tetapi bimbingan keluarga kami sangat ketat. Laki-laki berantakan tidak diperbolehkan. Puff. Seorang tamu yang duduk tidak jauh dari situ mau tidak mau memuntahkan sup di mulutnya. Banyak orang tidak bisa menahan tawa keras. Dibandingkan dengan pria menjijikkan itu, pria berantakan ini tidak sebaik pria menjijikkan itu. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa wanita yang sangat cantik ini sama sekali tidak ingin memberikan prestise kepada Tian Ai, dan dia bahkan mencoba menyakiti Tian Ai dengan berbagai cara. Tian Ai dipermalukan di depan begitu banyak orang, wajahnya hilang, dan karena dia membuat keributan besar untuk mendapatkan prestise, dia tidak bisa marah setelah disakiti. Begitu dia marah, dia akan berpikiran sempit. Nona Gu, saya baru saja kalah dalam permainan dan datang ke sini untuk mendapatkan prestise. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, tidak apa-apa. Tidak perlu memberi saya wajah seperti ini, bukan? Tian Ai berkata dengan senyum yang dipaksakan. Itu menimbulkan pengaruh buruk, jadi dia sengaja menunjukkan kelemahan. Kalau begitu kamu menginginkan prestiseku di depan pacarku, apakah kamu memberikan wajah pacarku? Gu Feiyan bertanya dengan wajah dingin. Ketika Gu Feiyan mengatakan ini, tidak hanya Stephen Lin yang tertegun sejenak, tetapi orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Setelah itu, kasih sayang semua orang untuk Gu Feiyan melonjak. Inilah yang harus dilakukan seorang wanita. Hari-hari ini, berapa banyak wanita cantik yang tahu cara merawat wajah pria mereka. Kebanyakan wanita cantik egois. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan pacar mereka. Ini hanya permainan. Tian Ai sekali lagi menekankan motifnya. Kamu main-main, tapi kita tidak main-main. Pacarku peduli padamu karena wajahnya. Aku berbeda. Aku perempuan dan aku tidak punya wajah sama sekali, jadi aku tidak perlu munafik denganmu. Jika kamu ingin bermain game, kembali dan bermain, jangan datang kepadaku untuk menjemput gadis dengan kedok game, itu menjijikkan, kata Gu Feiyan dingin. Setelah beberapa putaran kompetisi, Tian Ai benar-benar kalah. Bab 687. Faktanya, semua orang tahu apa yang dipikirkan Tian Ai Chun. Gu Feiyan sangat cantik, menambah gengsi tidak dapat menjamin apa yang akan segera terjadi. Tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Para penonton senang dengan kekecewaan Tian Ai. Di satu sisi, itu wajar karena Tian Ai terlalu terkenal, dan tidak ada yang menyukai orang terkenal. Di sisi lain, itu juga karena Tian Ai gagal menjemput perempuan. Kegagalan sangat menarik. Tentu saja, salah satu alasan utama kegembiraan orang banyak adalah karena Gu Feiyan memberikan lembar jawaban yang sama seperti yang dilakukan wanita saat mendekati pria lain. Melihat Tian Ai pergi dengan tergesa-gesa, Gu Feiyan tersenyum dan mendekati Stephen Lin dan berkata, apakah penampilan saya baik-baik saja, Xiao Lin? Penampilan saya biasa saja. Stephen Lin mengangkat bahu. Apa? Mereka menolak selebritas internet yang tampan karena kamu, bagaimana mereka bisa begitu-begitu? Gu Feiyan cemberut tidak puas dan bertanya. Apakah kamu ingin aku mengirimimu plakat? Gadis suci dan kuat,
Stephen Lin bertanya dengan mata menyipit. Huff, kalau begitu aku akan menambahkan beberapa pria tampan ke prestiseku, kata Gu Feiyan dengan marah. Tambahkan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jangan berani. Gu Feiyan tiba-tiba menunjukkan senyum tersanjung, memeluk lengan Stephen Lin dan berkata, aku hanya milikmu, dan aku bahkan tidak menambah gengsi laki-laki. Bos menghapusnya. Kamu tidak takut bosmu akan memecatmu? Stephen Lin bertanya. Buka, bagaimanapun, jika kamu punya uang, aku bisa membiarkanmu mendukungnya, kata Gu Feiyan. Apakah ini yang harus dikatakan oleh wanita mandiri modern? Stephen Lin mengerutkan kening. Jika wanita mandiri, untuk apa Anda membutuhkan pria? Saya tidak mandiri, dan saya ingin menghabiskan uang Anda dengan penuh semangat, tidak sia-sia. Gu Feiyan berkata sebagai hal yang biasa. Benar, aku hanya suka penampilanmu yang memuja uang. Aku akan membelikanmu tas dan mobil nanti, kata Stephen Lin. Oke, terima kasih sayang. Aku sangat menyukainya, kata Gu Feiyan dengan sok. Oke, berhenti berakting, kita sudah selesai makan, ayo jalan-jalan. Pemandangan malam kota kuno bahkan lebih indah, kata Stephen Lin. Ya, Gu Feiyan mengangguk, lalu meninggalkan restoran sambil memeluk Stephen Lin. Tian Ai menyaksikan keduanya pergi dengan ekspresi jelek di wajahnya. Orang-orang di sekitar sangat pendiam dan tidak berani berbicara. Mereka semua adalah penggemar Tian Ai, dan sekarang Tian Ai kempes karena menjemput gadis dan dipermalukan di depan umum. Jika mereka mengatakan sesuatu yang salah lagi, mereka mungkin menjadi sasaran Tian Ai untuk melampiaskan amarahnya. Wanita ini memiliki banyak pengetahuan, kata asisten wanita dengan suara rendah. Memang, manajer di samping juga bergema. Pengetahuannya memang tidak dangkal, tetapi wanita seperti itu akan merasakan pencapaian setelah mendapatkannya. Kita masih punya 2 hari. Ketika koneksek saya tiba besok, saya akan menunjukkan kepada wanita itu apa artinya menjadi kaya. Manusia hidup, Huff. Tian Ai mendengus dingin. Saat ini, Stephen Lin dan Gu Feiyan datang ke kota kuno bergandengan tangan. Dibandingkan dengan siang hari, kota kuno di malam hari jauh lebih sepi, tidak ada yang datang dan pergi di jalan, hanya beberapa orang yang berkeliaran. Karena mereka sudah membeli cukup barang di siang hari, mereka berdua benar-benar hanya berkeliaran di malam hari. Setelah berbelanja, Gu Feiyan bersikeras pergi ke Bar King, dan Stephen Lin hanya bisa mengikuti Gu Feiyan ke Bar King. Bar. Keduanya memesan banyak anggur dan minum sambil mendengarkan musik. Kali ini, mereka tidak bertemu lagi dengan Tian Ai dan rombongannya. Mereka minum banyak anggur dan pergi bersama sampai Gu Feiyan mabuk. Stephen Lin sebenarnya sudah tahu mengapa Gu Feiyan harus minum, dan saat ini hatinya agak bersemangat. Keduanya berpegangan tangan, mengobrol dan kembali ke penginapan. Pelayan di penginapan menyapa keduanya dengan senyuman, lalu dengan serius membawa kantong teh untuk keduanya. Minumlah terlalu banyak anggur, minumlah teh puer spesial kami untuk meredakan mabuk. Pelayan itu berkata sambil tersenyum. Langkah seperti itu membuat bantuan Stephen Lin terhadap penginapan meroket. Penginapan selebriti internet ini sama sekali berbeda dari toko selebriti internet lainnya. Tidak peduli apakah itu fasilitas layanan atau perangkat keras, tidak ada yang salah dengan itu. Setelah berterima kasih kepada pihak lain atas kantong tehnya, Stephen Lin dan Gu Feiyan kembali ke kamar. Kamu mandi dulu, kata Gu Feiyan kepada Stephen Lin dengan wajah memerah. Bagaimana kalau mandi bersama? Stephen Lin menyarankan. Tidak, meskipun Gu Feiyan minum terlalu banyak anggur, dia masih menahan diri untuk sementara waktu. Kalau begitu aku akan mandi, kata Stephen Lin, dan buru-buru berlari ke kamar mandi. Gu Feiyan berjalan ke tempat tidur, bersandar di papan tempat tidur dan memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan suasana hatinya. Di kamar mandi, Stephen Lin menggosok tubuhnya dengan cepat, terutama di beberapa tempat,
dia berulang kali mencucinya dengan shower gel untuk memastikannya cukup manis dan enak. Setelah menghabiskan sekitar 10 menit, Stephen Lin membasuh seluruh tubuhnya, menggosok gigi, dan mencukur jenggotnya. Setelah menyelesaikan ini, Stephen Lin mengenakan celana dalam yang bagus, membuka pintu dan berjalan keluar. "Aku sudah selesai mencuci, kamu bisa pergi," kata Stephen Lin. Jawaban Stephen Lin adalah kesepian. Stephen Lin membeku sesaat, lalu melihat ke tempat tidur. Gu Feiyan duduk di tempat tidur, bersandar di papan tempat tidur, menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Stephen Lin sedikit terkejut, dan berjalan ke arah Gu Feiyan dan memandangnya. Hanya setelah melihat Stephen Lin barulah dia menyadari bahwa Gu Feiyan telah tertidur. Tertidur. Stephen Lin tidak percaya, dia mengangkat tangannya dan menjabatnya di depan Gu Feiyan, tetapi Gu Feiyan tidak menanggapi. Setelah itu, Stephen Lin menyentuh wajah Gu Feiyan. Gu Feiyan masih tidak menanggapi, dia sudah tertidur lelap. Stephen Lin sedikit malu, ini bukan waktu yang tepat bagi Gu Feiyan untuk tidur. "Gu Feiyan," Stephen Lin memanggil dengan lembut. Gu Feiyan cemberut, tetapi tidak ada jawaban. "Xiao Gu, bangun dan pecahkan," kata Stephen Lin. Gumam Gu Feiyan di mulutnya, tapi masih belum ada reaksi besar. Stephen Lin berdiri di sana, tersenyum tak berdaya, lalu menarik selimut di sampingnya dan menutupi tubuh Gu Feiyan. Setelah itu, Stephen Lin berjalan ke tempat tidur, membuka jendela dan keluar. Ada angin sejuk di luar jendela. Meskipun musim panas, suhu di kota Xiaoli pada malam hari hanya lebih dari 20 derajat, yang merupakan suhu yang sangat nyaman. Stephen Lin berdiri di sana, menginginkan angin sejuk meniup api yang membara di tubuhnya. Namun sayangnya, angin sepoi-sepoi yang sejuk tidak dapat memadamkan api Stephen Lin. Setelah minum, dia sudah memiliki ekspektasi akan apa yang akan terjadi malam ini, dan ekspektasi ini membuat api di tubuhnya sangat melonjak. Setelah berpikir sejenak, Stephen Lin berjalan kembali ke kamar, berganti menjadi celana renang, keluar dari kamar, dan berjalan ke kolam renang. Karena sudah larut malam, lampu di sekitar kolam renang pun tidak dinyalakan. Stephen Lin berjalan melewati aula dan berjalan ke kolam. Yang mengejutkan Stephen Lin, ada orang di tepi kolam. Keduanya berjongkok di tepi kolam, sepertinya memegang sesuatu di tangan mereka dan menuangkannya ke dalam kolam. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan berkata dengan lantang, "Apa yang kamu lakukan?" Keduanya dikejutkan oleh teriakan Stephen Lin, mereka buru-buru bangkit dan lari ke samping, lari keluar dari pintu keluar di sisi lain, dan menghilang ke hutan di depan mengetahui nasib. Stephen Lin agak aneh, "Kenapa kamu datang ke kolam renang tanpa tidur di malam hari?" Jadi, Stephen Lin berjalan menuju tempat keduanya berdiri tadi. Setelah berjalan mendekat, Stephen Lin mencium bau tak sedap, yang berbau seperti kotoran. Stephen Lin berjalan ke kolam dan melihat ke dalam kolam. Ada sesuatu yang mengambang di permukaan kolam, tapi karena kegelapan, dia tidak bisa melihat apa itu. Meski begitu, bau benda itu membuat Stephen Lin mengetahui identitas benda itu sekaligus. Kotoran. Itu kotoran. Stephen Lin mengerutkan kening, apakah seseorang akan begitu jahat membuang kotoran di kolam renang akhir-akhir ini? Apa tujuan dari kotoran mereka? Apakah itu orang yang menjijikkan? Stephen Lin melihat ke arah di mana keduanya menghilang, keduanya baru saja berlari sangat cepat, dan tidak ada cahaya di tepi kolam, jadi dia tidak melihat satu sama lain dengan jelas. Alangkah baiknya jika fungsi penglihatan malam diaktifkan. Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit penyesalan. Mata kanannya adalah murid hantu. Murid hantu memiliki kemampuan penglihatan dan perspektif malam, tetapi Anda perlu menemukan cara mengaktifkannya, dan dia sejauh ini masih belum ada cara untuk mengaktifkan kedua kemampuan ini. Jika diaktifkan, maka mungkin mereka akan dapat melihat penampilan kedua orang itu tadi. Stephen Lin berdiri di sana berpikir sejenak, lalu berbalik dan berjalan kembali ke aula.
Tidak ada seorang pun di aula, dan beberapa pelayan duduk di belakang meja depan. Stephen Lin berjalan ke meja depan, dan pihak lain berdiri dan berkata, "Tuan Lin, ada yang bisa saya bantu?" "Apakah bos Anda ada?" Stephen Lin bertanya. Bos kami belum kembali, ada apa?" tanya pihak lain. "Ketika bosmu kembali, minta dia untuk datang kepadaku dan katakan sesuatu padanya," kata Stephen Lin. "Apakah ini penting? Jika demikian, saya bisa memanggilnya sekarang," kata pihak lain. "Kalau begitu, silakan." Stephen Lin mengangguk. Meja depan segera menelepon dan keluar. Stephen Lin berjalan ke samping dan duduk di sofa. Sekitar 5 menit kemudian terdengar suara sepeda motor dari pintu penginapan, dan tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya masuk dari pintu. Pria ini berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian sederhana, dengan janggut panjang di dagunya, membuatnya merasa seperti orang luar. "Bos, Tuan Lin bilang dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu." Resepsionis berjalan ke pihak lain dan menunjuk Stephen Lin yang ada di sebelahnya. "Ya." Pria itu mengangguk, berjalan ke Stephen Lin dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Lin, saya Su Guancong, pemilik penginapan." Petik 2. Bos Su. Stephen Lin berjabat tangan dengan pihak lain, dan kemudian berkata, "Saya tidak akan berbicara omong kosong, ikuti saja saya." Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin membawa Su Guancong ke tepi kolam renang. Bab 688. Ketika Su Guancong dan Stephen Lin berjalan ke kolam, baunya secara alami melayang ke lubang hidung Su Guancong. "Hah?" Su Guancong mengerutkan kening dan berkata, "Baunya seperti apa? Pergi dan lihat sendiri." Stephen Lin menunjuk ke air di depannya. Su Guancong berjalan ke air dan berjongkok, bau yang lebih menyengat masuk ke lubang hidungnya, dan kemudian melihat benda-benda di permukaan air. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas, Su Guancong masih tahu apa itu. "Siapa yang melakukan ini?" Su Guancong bertanya dengan kaget. "Aku juga tidak tahu. Ketika aku datang untuk berenang tadi, aku melihat 2 orang membuang barang di sini. Seharusnya benda-benda ini," kata Stephen Lin. "Seseorang menuangkannya." "Di mana kedua orang itu?" tanya Su Guancong. "Lari," kata Stephen Lin. "Orang macam apa ini, membuang benda semacam ini di kolam renang kita, bukankah itu menjijikkan?" Su Guancong berdiri dan berkata dengan cemberut, "Saya merasakan hal yang sama, jadi biarkan petugas Anda menemukan Anda kembali. Saya pikir, ini seharusnya melebihi standar lelucon," kata Stephen Lin. "Itu pasti." Su Guancong berkata dengan penuh semangat, "Kolam tanpa batas ini adalah tempat pemandangan paling terkenal di toko kami. Banyak orang datang ke sini untuk itu. Jika orang tahu ada kotoran di dalamnya, maka tempat pemandangan ini akan berakhir. Terlebih lagi, hal-hal ini mungkin akan menyebar besok. Pada saat itu, orang akan masuk ke air tanpa memperhatikan, dan sudah terlambat ketika mereka mencium baunya lagi. Ini tidak hanya akan merusak kolam renang, tetapi juga toko kami." "Mengerikan, siapa yang melakukan ini? Apakah toko telah menyinggung seseorang baru-baru ini?" Stephen Lin bertanya. "Tidak juga. Toko kami telah ada di sini selama bertahun-tahun, dan kami memiliki hubungan yang baik dengan bisnis di sekitarnya." Su Guancong menggelengkan kepalanya. "Apakah ada pengawasan di sekitar sini?" Stephen Lin bertanya. "Karena kolam renang melibatkan privasi para tamu, kami tidak memasang pengawasan di sini." Su Guancong terus menggelengkan kepalanya. "Mereka datang dari pintu keluar itu, mungkin kamu bisa memeriksa pengawasan di sepanjang jalan." 2 orang. Stephen Lin menunjuk ke pintu keluar di sebelahnya dan berkata, "Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki sebentar lagi, dan aku akan mengirim seseorang untuk menanganinya sekarang," kata Su Guancong. "Baiklah, mari kita bersihkan dengan cepat, sebelum tidak ada yang mengetahuinya," kata Stephen Lin. "Terima kasih, Tuan Lin, jika bukan karena Anda,
sesuatu yang besar mungkin terjadi besok. Su Guancong berkata dengan penuh semangat kepada Stephen Lin. Sama-sama. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, pacarku dan aku sangat puas dengan penginapanmu, jadi aku tidak ingin melihat dia dirusak seperti ini, itu saja. Petik 2. Terima kasih, tidak peduli apa Anda. Bagaimana dengan itu, Tuan Lin? Semua pengeluaran Anda di penginapan kami hari ini akan diganti oleh penginapan kami, dan itu akan dianggap sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda, kata Su Guancong. Itu tidak perlu. Stephen Lin melambaikan tangannya untuk menolak kebaikan Su Guancong. Tuan Lin, ini hanya sedikit terima kasih. Jika Anda tidak menerimanya, maka saya akan sangat menyesal, atau jika Anda mengajukan permintaan, selama saya bisa melakukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bertemu itu. Kata Su Guancong. Karena kamu mengatakan itu, aku butuh bantuanmu untuk satu hal. Aku akan pergi dengan pacarku besok dan akan kembali pada malam hari. Ini adalah pertama kalinya aku dan pacarku pergi berlibur. Kuharap aku bisa memberinya perjalanan yang tak terlupakan. Ketika saya kembali besok malam, saya harap kamarnya akan lebih romantis. Apakah Anda mengerti maksud saya? Kata Stephen Lin. Saya mengerti, saya akan membiarkan seseorang mengaturnya besok. Jangan khawatir, saya pasti akan mengurus masalah ini. Kata Su Guancong. Tidak apa-apa, terserah kamu besok. Kata Stephen Lin, menepuk bahu Su Guancong, lalu berbalik dan pergi. Su Guancong secara pribadi mengirim Stephen Lin keluar dari kamar, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Stephen Lin dengan sungguh-sungguh, lalu kembali ke aula. Setelah itu, dia segera mengatur seseorang untuk membersihkan kolam renang dalam semalam. Pada saat yang sama, dia juga pergi ke ruang pemantauan untuk memeriksa pengawasan di sekitar kolam renang. Di sisi lain, di kamar Tianai berkelahi dengan penggemar wanita. Sebagai selebritas internet, hal-hal seperti kipas rumput sudah menjadi hal yang biasa baginya. Pada dasarnya, ketika dia pergi ke kota, dia akan menemukan penggemar wanita lokal yang tampan untuk berhubungan seks. Sebagian besar penggemar wanita semuanya relatif murah, dan idola akan keluar dan memberikan orang secara gratis segera setelah mereka membuat janji. Saat ini, ponsel Tianai berdering. Tianai mengangkat telepon dan mendengarkan sebentar, lalu mengerutkan kening dan berkata, ini hal yang sangat kecil sehingga Anda gagal melakukannya. Itu bukan kegagalan, itu hanya terlihat. Kata ujung telepon yang lain. Bukankah gagal untuk dilihat? Aku berharap untuk menggunakan ini sebagai bahan besok, tapi sekarang aku tidak bisa menggunakannya. Kamu benar-benar mengecewakanku, kata Tianai dengan marah. Permintaan maaf terus datang dari ujung telepon. Lupakan saja, mari kita lakukan materi nanti. Tianai terlalu malas untuk mendengarkan permintaan maaf di ujung telepon, langsung menutup telepon, dan kemudian terus mengerjakan penggemar wanita. Keesokan harinya, saat matahari menyinari ruangan, Gu Feiyan bangun. Di telinga terdengar suara danau yang membentur tembok, suaranya tidak keras, membuat orang merasa penuh dengan alam. Gu Feiyan sedang kesurupan sejenak. Setelah beberapa detik, mata Gu Feiyan tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia minum banyak anggur dengan Stephen Lin tadi malam, dan tadi malam dia sudah memutuskan untuk memberikan Stephen Lin segalanya tentang dirinya, tapi sepertinya dia tertidur saat Stephen Lin sedang mandi. Gu Feiyan duduk dan melihat ke samping. Tempat tidur di sebelahnya agak berantakan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Stephen Lin. Bagaimana dengan orang-orang? Gu Feiyan sedikit bingung, tidak tahu kemana Stephen Lin pergi. Pada saat ini, jendela di jendela dari lantai ke langit-langit dibuka. Stephen Lin, yang mengenakan rompi putih ini, berbalik dan melambai kepada Gu Feiyan, cepat ke sini. Petik 2. Gu Feiyan turun dari tempat tidur dan berjalan ke balkon. Di balkon, Stephen Lin sedang memancing dengan pancing kecil. Ada meja kecil di sebelahnya, dan di atas meja ada kompor gas kecil,
dan di atas kompor ada panci kecil berisi sup putih mendidih. Ada juga hal-hal seperti bawang merah, jahe dan bawang putih di sisi kompor gas. Apa yang kamu lakukan? Gu Feiyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku akan membuatkanmu ikan rebus dengan sup daging kambing, kata Stephen Lin. Ikan rebus dalam sup daging kambing. Apakah ini sup daging kambing? Gu Feiyan menunjuk ke sup putih di dalam panci dan bertanya. Yah, aku memintanya dari toko daging kambing di sebelah pada pagi-pagi sekali. Aku mendengar dari orang-orang di penginapan bahwa ikan di Danau Erhai sangat enak, jadi aku membeli pancing dan mendapat umpan. Jika saya beruntung tangkap satu, potong di tempat dan rebus untuk sarapan, kata Stephen Lin. Tidak beruntung. Haruskah kita minum angin barat laut? Gu Feiyan memeluk Stephen Lin dari belakang dan bertanya sambil tersenyum. Seharusnya tidak begitu. Aku baru saja melihat banyak ikan berenang di bawah rumah kita. Mereka semua ikan mas krucian kecil. Aku tidak percaya mereka tidak mengambil umpan, kata Stephen Lin. Ikan rebus dalam sup kambing yang ditunggu-tunggu orang, apakah itu asal kata Xian? Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ikan rebus dalam sup daging kambing adalah yang paling segar. Orang-orang di zaman kuno mendefinisikan kesegaran berdasarkan itu, Stephen Lin mengangguk. Hei, pelampung itu bergerak. Gu Feiyan berkata dengan bersemangat, menunjuk ke pelampung tidak jauh dari sana. Jangan bicara, ini ujian ikan. Izinkan saya memberitahu Anda harus bersabar saat memancing, terutama saat memancing. Stephen Lin berkata dengan suara rendah. Gu Feiyan memeluk Stephen Lin dengan erat dengan penuh semangat. Dia belum pernah memancing sebelumnya, jadi dia masih sangat gugup ketika melihat seseorang mencoba menangkap ikan. Pada saat ini, suara yang dalam namun luar biasa tebal datang dari sisi lain penginapan. Suara itu menyebabkan seluruh permukaan air bergetar, dan pelampung ikan yang akan tenggelam tidak jauh bergetar sedikit, dan kemudian tidak ada gerakan. Brengsek. Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan, ikan yang hendak mengambil umpan ditakuti oleh suara yang tiba-tiba. Begitu terdengar suara ini, itu adalah suara mobil sport super, hanya mesin V12 mobil super yang bisa mengeluarkan suara yang begitu panjang dan tebal. Bas, bas, bas. Deru mesin terdengar satu demi satu, setiap kali lebih keras dari yang sebelumnya. Mobil macam apa ini? Sangat keras. Gu Feiyan bertanya dengan curiga. Saya tidak tahu mobil jenis apa itu. Saya hanya tahu bahwa orang bodoh ini tidak memiliki moralitas publik. Dia keluar untuk meledakkan jalan pada pukul 8, dan mengganggu impian banyak orang, kata Stephen Lin. Memang, aku sama sekali tidak memiliki moralitas publik, aku akan pergi dan melihat-lihat. Kata Gu Feiyan, berjalan ke sisi lain ruangan dan membuka jendela untuk melihat keluar. Karena berada di lantai pertama, sekilas dia melihat sebuah mobil sport diparkir lebih dari 10 meter dari jendelanya. Warna utama mobil sport tersebut adalah hitam, dan beberapa tempat, seperti bagian samping mobil, disemprot dengan garis-garis hijau. Gu Feiyan telah melihat dunia, dia tahu seperti apa rupa Lamborghini Ferrari, tetapi dia tidak tahu mobil seperti apa yang ada di depannya. Sekelompok orang mengepung mobil, orang-orang ini memotret mobil dengan ponsel mereka. Seharusnya ada orang yang duduk di dalam mobil, jika tidak akan ada suara berisik. Siswa Xiaolin, datang dan lihat mobil macam apa ini, teriak Gu Feiyan. Stephen Lin meletakkan pancing dan berjalan ke sisi Gu Feiyan untuk melihat keluar. Setelah melirik ke badan mobil, Stephen Lin berkata, ini mobil mewah, Koenigsegg, yang ini harganya 30-40 juta yuan. Petik 2. Mobil seharga 30-40 juta yuan. Gu Feiyan tidak percaya, matanya membelalak. Yah, dan jenis mobil yang tidak bisa kamu beli jika kamu punya uang. Mereka yang membeli mobil ini semuanya adalah miliarder, kata Stephen Lin. Lalu mengapa kamu tidak membelinya? Tanya Gu Feiyan.
Itu terlalu murah, kata Stephen Lin. Terlalu murah. Gu Feiyan memutar matanya, mobil seharga 30 hingga 40 juta yuan terlalu murah, jadi mobil seperti apa yang dianggap mahal? Cadangan kas saya saat ini adalah sekitar 16 miliar yuan, dan tingkat bunga tahunan yang diberikan kepada saya oleh bank bisa menjadi 4%, yang berarti saya dapat mengumpulkan lebih dari 600 juta yuan bunga saja setahun, dan jika itu tersebar merata ke 1 bulan bunga bulanan sekitar 50 juta, dan saya dapat membeli 1 bulan hanya dengan membayar bunganya. Apakah menurut Anda barang ini terlalu murah? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Itu benar-benar murah. Gu Feiyan menjulurkan lidahnya dan berkata dengan canggung. Bab 689. Gu Feiyan dulu berpikir bahwa ada pepatah yang sangat sok, yaitu, jangan gunakan pendapatan tahunan Anda untuk menantang uang saku saya. Namun, kalimat ini jelas tidak cukup untuk Stephen Lin, harus diganti dengan, jangan gunakan penghasilan seumur hidup Anda untuk menantang saya untuk bunga sehari. Bunga bulanan adalah 50 juta, dan bunga hari itu akan lebih dari 1 juta orang mungkin tidak dapat menghasilkan uang ini sepanjang hidup mereka. Di masa lalu, Gu Feiyan tidak memiliki pemahaman yang sangat intuitif tentang kekayaan Stephen Lin, tetapi sekarang Stephen Lin menjelaskannya seperti ini, dia sangat menyadari kekayaan Stephen Lin. Sejenak, dia merasa Koenigsegg lemah, dan pacarnya bisa membelinya dengan bunga sebulan, jadi apa gunanya? Namun, Stephen Lin tidak puas dengan kepura-puraan saat ini, lanjutnya, jika Anda melihat pendapatan perusahaan saya, perusahaan dapat memberi saya pendapatan puluhan miliar setahun, dan jika dihitung 10 miliar, pendapatan rata-rata sebulan adalah sekitar 900 juta yuan, dan pendapatan harian bisa mencapai 30 juta yuan, yang berarti pendapatan harian perusahaan saya dapat membeli Koenigsegg. Petik 2. Gu Feiyan merasa sedikit terdiam. Nilai pasar saat ini dari perusahaan induk Koenigsegg adalah sekitar 30 miliar. Dengan uang tunai dan sebagian dari penggantian ekuitas, saya dapat dengan mudah membeli perusahaan ini. Stephen Lin terus berpura-pura. Oke, teman sekelas Xiao Lin, aku tahu kamu sangat kaya, berhentilah pamer padaku, kamu tidak memiliki rasa pencapaian untuk dipamerkan kepadaku. Gu Feiyan tersenyum tak berdaya. Siapa bilang tidak ada rasa pencapaian? Studi eksperimental telah menunjukkan bahwa rasa penghalang yang dibawa dengan pamer ke orang terdekat Anda sebenarnya lebih baik daripada pamer ke orang asing, karena dengan cara ini mereka juga akan memberi Anda berkat yang paling tulus. Ayo, berikan aku berharap kamu baik-baik saja, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kalau begitu aku berharap kamu beruntung seperti Dong Hai Shou bin Nanshan, kata Gu Feiyan dengan bibir melengkung. Saya telah menerima restu Anda. Tunggu, saya akan membuatkan Anda sarapan yang lezat, kata Stephen Lin. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Suara mobil ini sangat keras sehingga ikan-ikan itu ketakutan. Gu Feiyan mengerutkan kening. Kamu tunggu, kata Stephen Lin, berbalik dan berlari menuju balkon. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan curiga, tidak tahu apa yang akan dilakukan Stephen Lin. Tepat ketika Stephen Lin berlari ke balkon, Stephen Lin melompat, menggambar busur yang indah di udara, berguling melewati pagar balkon, dan kemudian melompat ke air dengan plop. Ah! Teriak Gu Feiyan, dan bergegas ke tepi balkon. Di bawah adalah danau Erhai dengan semburan air, dan sosok Stephen Lin sudah lama menghilang. Meskipun dia tahu bahwa Stephen Lin adalah seorang ahli super, Gu Feiyan masih dengan gugup meraih pagar dan terus melihat sekeliling. Setengah menit berlalu dalam sekejap mata, jantung Gu Feiyan berdetak semakin cepat, dan tangannya yang memegang pagar semakin keras. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menembus permukaan air dan melayang ke udara. Sosok itu mengeluarkan semburan tetesan air, yang memancarkan warna pelangi di bawah sinar matahari. Dengan sekejap, pria itu mendarat di balkon. Pakaian di tubuhnya benar-benar basah kuyup,
dan dia memegang ikan kecil di satu tangan, dengan senyum puas di wajahnya. Kamu membuatku takut sampai mati. Gu Feiyan melompat ke Stephen Lin dengan penuh semangat dan memeluk Stephen Lin dengan erat. Aku dewa perang yang kuat, aku baik-baik saja. Stephen Lin menepuk punggung Gu Feiyan. Kamu tidak diizinkan melakukan ini di masa depan. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan serius dan berkata, aku tidak mengizinkanmu melakukan hal menakutkan seperti itu tiba-tiba. Petik 2. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu mengangkatnya ikan dan berkata, air tawar, tunggu sup ikanku. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin menoleh dan mengambil belati di atas meja, dan mengolah ikan menjadi potongan-potongan daging sebening kristal. Setelah itu, Stephen Lin melemparkan dagingnya irisan ke dalam sup daging kambing panas, dan kemudian menuangkan semua bawang dan jahe di atas meja ke dalam panci. Setelah menyelesaikan ini, Stephen Lin mengulurkan tangan dan mematikan kompor gas. Oke, kata Stephen Lin sambil mengambil mangkuk untuk Gu Feiyan. Ikan di dalam mangkuk sangat putih dan empuk, dan terlihat enak dipandang. Ini ditakdirkan untuk menjadi sarapan yang luar biasa. Sup daging kambing dipasangkan dengan ikan, yang membuat kesegaran sup sepanci ini mencapai titik ekstrim. Keduanya meminum seluruh panci sup, tidak meninggalkan apapun. Setelah itu, keduanya berganti pakaian dan berjalan keluar ruangan. Di luar penginapan, Koenigsegg dikelilingi oleh banyak orang. Saat ini, mobil berhenti untuk meledakkan jalan. Tian Ai berdiri di samping mobil, bersandar pada badan dan mengambil gambar. Ada banyak peralatan profesional yang menghadap ke arahnya. Itu tampaknya syuting beberapa film seni. Melihat Stephen Lin dan Gu Feiyan keluar dari penginapan, senyuman muncul di sudut mulut Tian Ai, lalu dia membuka pintu dan masuk, menyalakan mobil. Raungan rendah terdengar lagi. Jika Stephen Lin tidak bertindak agresif sebelumnya, maka Gu Feiyan mungkin menyesali suara mobil ini, tetapi setelah kepura-puraan Stephen Lin selesai, Gu Feiyan tidak terlalu merasakan puluhan juta mobil. Suara yang dalam ini secara alami menjadi tidak berarti. Ayo bersepeda. Ketika kamu datang ke kota Xiaoli, kamu harus bersepeda di sekitar Danau Erhai. Kata Gu Feiyan sambil memegang tangan Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, dan melirik Koenigsegg. Tian Ai, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat mata Stephen Lin, dan menginjak pedal gas seolah pamer. Deru mobil memekakkan telinga, dan para wanita dan pria yang mencari uang di sekitar hampir sangat gembira hanya dengan mendengar suara ini. Banyak orang mengambil foto dan membuat video kecil di sana, sehingga mereka bisa pamer di beberapa saat kemudian. Stephen Lin tersenyum, memberi Koenigsegg jari tengah, lalu meraih tangan Gu Feiyan dan berbalik untuk pergi. Diaosi, Tian Ai berkata dengan nada menghina, menurut pendapatnya, jari tengah Stephen Lin tidak diragukan lagi mewakili hati Stephen Lin yang rendah hati. Ya Tuhan Ai, apa yang terjadi tadi malam berantakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Asisten wanita itu bertanya dengan suara rendah sambil bersandar ke jendela. Kalau begitu, buatlah tulisan di kamar. Jangan beritahu aku tentang hal-hal sepele seperti itu. Ngomong-ngomong, kapan kita akan syuting di jalan sekitar danau? Tanya Tian Ai. Aku akan bangun sebentar, tunggu saja. Kata asisten wanita itu. Cepatlah, aku tidak sabar. Kata Tian Ai. Oke, tapi kamu harus hati-hati, mobil ini sangat mahal, kami tidak mampu membelinya jika kami menjualnya. Kata asisten wanita itu. Aku tahu. Tian Ai mengangguk dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, Stephen Lin dan Gu Feiyan baru saja memindai kode QR untuk membuka sepeda tandem bersama yang diparkir di pinggir jalan, dan mereka mengendarai sepeda satu persatu dari pandangan Tian Ai. Langit biru, awan putih, angin sepoi-sepoi. Ini adalah cuaca yang baik, tidak ada yang akan mengatakan tidak. Dengan Gu Feiyan di depan dan Stephen Lin di belakang, keduanya mengendarai sepeda tandem mereka di jalan aspal di sekitar danau. Suhu lebih dari 20 derajat membuat orang merasa sangat nyaman,
dan terkadang matahari bersinar, tetapi karena ini pagi hari, matahari juga sangat lembut. Di pinggir jalan terdapat Danau Erhai, dan ada beberapa perahu kayu kecil yang mengapung di Danau Erhai. Ada pohon yang agak menguning di pinggir jalan, dan ada beberapa daun tumbang di tanah. Roda-roda lewat dan mengangkat daun-daun yang berguguran, menghilangkan musim panas. Akan ada pemandangan indah di jalan sebentar lagi, kamu harus memotretku, aku bahkan tidak mengeluarkan ponselku. Kata Gu Feiyan. Tidak masalah. Stephen Lin tersenyum. Saya telah memimpikannya pemandangan di depan saya lebih dari sekali. Kami duduk di dalam mobil dan berjalan di pemandangan yang begitu indah. Tidak ada yang mengganggu kami. Anda milik saya sepenuhnya. Setiap kali saya bangun dari mimpi, saya akankah kehilangan yang tidak biasa, mengetahui takdir, kamu pikir aku sedang bermimpi sekarang? Tanya Gu Feiyan. Tentu saja tidak. Seperti yang dikatakan Stephen Lin, dia mengulurkan tangannya dan mencubit pantat Gu Feiyan. Apa yang kamu lakukan? Seru Gu Feiyan. Apakah sakit? Jika sakit, itu bukan mimpi, Stephen Lin tersenyum. Kamu nekrotik. Gu Feiyan menoleh dan menatap Stephen Lin dengan marah. Berkendara dengan serius, kamu mengendalikan setang, kata Stephen Lin. Huff. Gu Feiyan mendengus dengan arogan, melihat ke depan. Keduanya berjalan di sepanjang jalan aspal dan mengalami banyak pemandangan indah di sepanjang jalan. Saat itu, suara mesin teredam datang dari belakang. Stephen Lin menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Koenigsegg yang diparkir di pintu masuk penginapan. Koenigsegg sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia sampai ke sisi sepeda Stephen Lin. Sopirnya tidak lain adalah Tianai. Di belakang Koenigsegg ini ada sebuah SUV, dan seseorang mencondongkan tubuh dari sunroof, memegang kamera dan merekam Koenigsegg. Hai, Tianai menurunkan jendela penumpang, dan menyapa Gu Feiyan dan Stephen Lin. Gu Feiyan melirik Tianai dan berkata, minggir, kamu menghalangi kami untuk melihat pemandangan. Apakah kamu ingin pergi jalan-jalan? Aku akan memberimu tumpangan. Kata Tianai. Hanya mobil ini, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk membawa saya, kata Gu Feiyan dengan arogan. Tianai sedikit mengernyit, dan berkata, ini Koenigsegg. Sebuah mobil bernilai lebih dari 30 juta yuan, Anda mengatakan Anda tidak memenuhi syarat untuk membawa Anda. Lalu mobil apa yang memenuhi syarat untuk membawa Anda? Apakah sepeda ini di bawah Anda? Mobil tidak peduli seberapa mahal itu, percuma jika bukan kekasihmu yang mengemudikan mobil itu, kata Gu Feiyan, menatap kembali ke arah Stephen Lin, dan tersenyum manis. Stephen Lin juga tersenyum pada Gu Feiyan. Melihat keduanya menunjukkan kasih sayang mereka di depan wajahnya, kemarahan karena dipermalukan kemarin bercampur dengan kecemburuan saat ini, membuat kemarahan Tianai langsung meluap, dan dia tiba-tiba menginjak pedal gas dan datang ke depan Gu Feiyan. Jarak 3 atau 2 meter, dia tiba-tiba memutar setir, memotong langsung ke jalan masuk Gu Feiyan dari jalan masuknya sendiri, dan kemudian Tianai menginjak pedal gas dengan tiba-tiba. Rem hebat Koenigsegg membuat mobil berhenti bergerak dalam waktu singkat. Saat berikutnya, ledakan teredam datang dari belakang Koenigsegg. Tianai mematikan mobil, membuka pintu dan keluar dari mobil, dan masuk ke belakang mobil. Di belakang mobil, bagian depan sepeda Gu Feiyan dan Stephen Lin menyentuh bagian belakang mobil Koenigsegg. Tempat keduanya bersentuhan agak penyok, dan ada sedikit cat yang hilang. Seringai muncul di sudut mulut Tianai, lalu menoleh untuk melihat Gu Feiyan, dan berkata dengan panik, Nona Gu, kenapa kamu menabrak mobilku? Bab 690. Suara Tianai sangat dianiaya dan sulit dipercaya, membuat orang merasa bersalah. Pada saat ini, mobil yang mengikuti Tianai juga berhenti, dan orang-orang di dalam mobil membuka pintu, keluar dari mobil satu demi satu, lalu dengan cepat berlari ke arah Tianai dan Gu Feiyan. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu dari belakang? Seru manajer itu dengan bersemangat.
Ini mobil mewah senilai lebih dari 30 juta yuan. Harganya ratusan ribu dolar untuk menabraknya, kan? Kata asisten wanita itu. Orang-orang di sekitar berbicara dengan penuh semangat, mengungkapkan keterkejutan mereka. Stephen Lin sedikit mengernyit, berjalan ke arah Gu Feiyan dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, aku baru saja mengerem, tapi dia mengerem terlalu cepat, aku gagal berhenti. Petik 2. Tidak apa-apa. Stephen Lin menyentuh kepala Gu Feiyan dan berkata, bagus kamu baik-baik saja. Petik 2. Dia baik-baik saja, tapi mobilku baik-baik saja. Dia masih menunjukkan kasih sayang pada saat itu, dan berkata dengan dingin wajah. Stephen Lin menoleh dan melirik Tian Ai, berjalan ke arah Tian Ai dengan wajah gelap, mencengkeram kerah Tian Ai dan berkata, apakah kamu tahu bahwa kamu hampir menyakiti pacarku? Apa yang kamu lakukan? Seseorang, tunjukkan padaku, orang ini membelokkan mobilku dan menabraknya, dia terlalu sombong. Kata Tian Ai dengan bersemangat. Itu terlalu sombong. Siapa itu? Bagaimana kamu bisa memukul seseorang setelah mengejarnya? Orang-orang di sekitar berteriak, dan terlebih lagi, mereka mengeluarkan kamera mereka dan mengarahkannya ke Stephen Lin. Jika Anda tidak secara paksa berpindah jalur dan mengerem, apakah mobil kami tidak dapat berhenti? Stephen Lin bertanya. Kamu tidak bisa berhenti, apakah ini ada hubungannya denganku? Menurut Undang-Undang Lalu Lintas, kamu bertanggung jawab penuh atas tabrakan dari belakang. Kamu harus membayarnya. Ini adalah mobil mewah senilai lebih dari 30 juta yuan. Kalau dipukul seperti ini, jangan khawatir. Harganya bisa ratusan ribu, kata Tian Ai bercanda. Jangan coba-coba kabur. Asisten Tian Ai mengikuti. Stephen Lin menatap selebritas internet di depannya. Sebelumnya, selebritas internet ini hanya melakukan hal-hal sepele dan menjijikkan. Saat itu, Gu Feiyan datang untuk mendidiknya, jadi Stephen Lin tidak pernah melakukan apapun pada selebritas internet ini. Internet selebriti bahkan datang untuk bermain pun dengannya, itulah sebabnya dia mencari kematian. Meskipun mereka berdua tidak mengendarai dengan cepat sekarang, itu agak berbahaya ketika mereka menabrak mobil. Stephen Lin tidak akan pernah membiarkan siapapun membahayakan wanitanya, bahkan jika bahayanya sangat rendah. Oleh karena itu, saat ini, kemarahan batin Stephen Lin sudah membara. Lari. Bagaimana saya bisa lari? Stephen Lin mencibir, dan melemparkan Tian Ai dengan santai. Tubuh Tian Ai jatuh dengan keras ke tanah, dan di sepanjang jalan berguling ke belakang beberapa kali sebelum berhenti. Tian Ai, asisten wanita dan manajer bergegas berteriak, membantu Tian Ai berdiri. Tian Ai terlempar ke tanah dalam kekacauan, dia dibantu oleh seseorang, menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak, kamu, ada yang salah denganmu, kamu menabrak mobilku setelah menabraknya dari belakang. Tidak, kamu harus menelepon polisi. Cepat panggil polisi. Seseorang segera mengangkat telepon dan menelepon polisi. Kamu hampir melukai pacarku. Memukulmu dianggap ringan. Stephen Lin mencibir, berjalan ke samping mobil dan memandang Tian Ai dan berkata, apakah ini mobilmu? Tentu saja milikku. Teriak Tian Ai. Itu bagus. Stephen Lin menyeringai, lalu menekan 5 jarinya ke mobil. Semua orang memandang Stephen Lin dengan curiga, tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Di bawah pengawasan semua orang, 5 jari Stephen Lin tiba-tiba menekan, dan kemudian meluncur melintasi badan mobil sedikit demi sedikit. Mencicit-mencicit, tergesernya kuku dan bodi mobil menghasilkan suara yang tajam dan keras, dan pada saat yang sama, 5 goresan juga muncul di bodi mobil. Goresan ini bukan hanya goresan biasa, ia telah menembus jauh ke dalam tubuh, dan langsung memotong 5 retakan di tubuh. Tidak sesederhana cat touch-up untuk memperbaikinya, dia harus mengganti seluruh bagian, yang akan menelan biaya setidaknya $1 juta. Tidak, teriak Tian Ai bersemangat. Orang-orang di sekitar juga berteriak,
mereka tidak menyangka Stephen Lin akan membuka mobil sebanyak 5 kali. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, bagaimana mungkin tenaga manusia membuat 5 lubang di badan serat karbon. Berapa banyak kekuatan jari yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Bahkan dengan pisau, itu mungkin tidak dapat mencapai efek seperti itu, bukan? Stephen Lin tersenyum dan membuka 5 bukaan dari bagian belakang mobil ke pintu sebelum berhenti. Pada saat ini, kulit semua orang sepucat seolah-olah mereka telah mengalami konstipasi selama seminggu. Kamu, Tian Ai hendak mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin membuka pintu Koenigsegg. Apa yang kamu lakukan? Seru Tian Ai. Stephen Lin menyeringai, mengangkat kakinya ke arah pintu yang terbuka dan menendangnya. Dengan keras, pintu tidak dapat menahan gaya dari kaki Stephen Lin, dan seluruh pintu langsung pecah dari engselnya, lalu terbang keluar seperti itu. Ah! Tian Ai berteriak kegirangan, karena terlalu banyak tenaga, suara tangisan ini pada akhirnya tidak terdengar. Rasanya seperti tercekik. Semua orang di sekitar melakukan hal yang sama. Belum selesai, Stephen Lin berjalan ke depan mobil, melompat ke atas mobil. Kamu, tidak lagi. Tian Ai berteriak sekuat tenaga. Stephen Lin sama sekali mengabaikan Tian Ai, mengangkat kakinya ke jendela mobil dan menendangnya. Dengan 2 poni, 2 lubang langsung diinjak di jendela mobil. Tian Ai menunjuk Stephen Lin, napasnya sangat cepat, dan dia sepertinya akan pingsan kapan saja. Tian Ai, tidak apa-apa, kami tidak merusak mobilnya, semuanya direkam, dan dia akan kehilangan segalanya nanti. Asisten wanita itu berhasil menjaga akal sehatnya dan menghibur Tian Ai. Mendengar apa yang dikatakan asisten itu, Tian Ai tiba-tiba kembali sadar. Ya, jika mobilnya rusak, biarkan dia membayarnya. Dia tidak merusak mobilnya. Bahkan jika disewa, tidak mungkin dia membayarnya. Bahkan jika mobil itu dibom di sini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tanda seru. Memikirkan hal ini, hati Tian Ai langsung stabil. Selama tidak ada hubungannya dengan dia, maka dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan mobil ini. Jika kamu terus melakukannya, yang terbaik adalah membakar mobil ini, dan kamu akan kehilangan segalanya. Tian Ai berteriak dengan semangat. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Stephen Lin berkata, melompat dari kap mobil, dan kemudian masuk ke dalam taksi dengan korek api. Benar-benar terbakar. Mata Tian Ai membelalak ngeri. Dia merasa pria di depannya pasti gila, bahkan membakar mobil sport seharga 30 juta yuan. Cepat hentikan dia. Jika dia tidak punya uang untuk membayar, kita masih sial. Manajer itu berteriak dengan semangat. Mendengar apa yang dikatakan manajer, Tian Ai bergidik. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika Stephen Lin baru saja menghancurkan mobilnya, kompensasi 1,8 juta yuan mungkin tidak menjadi masalah. Jika dia membakar mobil itu, dia pasti tidak akan mampu membayarnya. Atau mereka yang menyewa mobil. Hentikan dia, teriak Tian Ai. Segera, seseorang bergegas menuju Stephen Lin. Namun, saat ini Stephen Lin sudah menyalakan jok mobil dengan korek api. Kursi kulitnya terbakar sangat cepat, dan nyala api meledak ke langit dalam sekejap mata. Sekarang tidak ada yang berani melangkah maju, karena saat ini tidak ada alat pemadam kebakaran, entah mobil itu akan terbakar dan meledak. Kamu gila, kamu pasti gila, ini mobil bernilai lebih dari 30 juta yuan, beraninya kamu membakarnya, bahkan jika kamu menjualnya, kamu tidak mampu membeli mobil ini. Tian Ai berteriak dengan semangat. Stephen Lin berdiri di samping mobil, memandangi taksi yang terbakar, dan berkata dengan tenang, saya belum pernah membakar mobil sebagus ini dalam hidup saya. Kelihatannya sangat bagus saat terbakar. Petik 2. Kamu. Tian Ai menunjuk melihat Stephen Lin, dia terdiam. Gu Feiyan berjalan ke sisi Stephen Lin dan memegang tangan Stephen Lin dengan erat. Pada saat ini, dia sangat bersemangat.
Stephen Lin melampiaskan amarahnya padanya dan langsung membakar sebuah mobil senilai 30 juta yuan. Setiap orang harus dipindahkan sampai mati. Saat itu, mobil polisi akhirnya tiba. Melihat Koenigsegg yang terbakar, polisi berputar-putar. Bagaimana ini terjadi? Apakah mobil itu terbakar? Tapi bukankah penelepon mengatakan bahwa seseorang menabrak seseorang dalam kecelakaan lalu lintas? Apa yang terjadi di sini? Tanya polisi itu. Kamerat polisi, dia membakar mobil saya. Orang ini, dia menabrak mobil saya, memukul saya, dan membakar mobil saya. Tian Ai menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak dengan penuh semangat. Kamerat polisi, orang seperti itu harus dihukum berat, secara terang-terangan menghancurkan harta benda orang lain, orang seperti ini harus ditangkap dan dihukum. Manajer itu juga berteriak. Polisi itu mengerutkan kening pada Stephen Lin dan bertanya, apakah kamu membakar mobil ini? Ya, Stephen Lin mengangguk. Berani sekali. Mobil ini adalah mobil mewah puluhan juta. Jika Anda mengatakan ingin membakarnya, menurut Anda siapa Anda? Apakah Anda orang kaya dalam daftar Forbes? Tanya polisi itu dengan marah. Bagaimana kamu tahu? Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. Dia memang masuk dalam daftar Forbes orang terkaya di Kerajaan Naga, peringkat di atas 100. Saya juga tahu bahwa Anda akan segera masuk penjara. Ikutlah dengan kami, kata polisi itu. Mengapa kamu pergi denganmu? Stephen Lin bertanya. Anda dicurigai merusak properti orang lain, dan jumlahnya sangat besar. Apakah kejahatan ini cukup? Tanya polisi itu. Lalu bagaimana jika pemilik properti setuju dengan saya untuk menghancurkan propertinya? Lalu apakah saya menganggapnya sebagai kejahatan? Tanya Stephen Lin. Apa maksudmu? Mungkinkah orang akan setuju denganmu untuk membakar mobil mereka? Jika kamu benar-benar setuju, apakah mereka akan memanggil polisi? Tanya polisi itu dengan kening berkerut. Mobil ini bukan milikmu, kan? Stephen Lin menatap Tian Ai dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Mobil ini milikku, kata Tian Ai dengan bersemangat. Sungguh, Shanghai B88588, bagaimana saya ingat bahwa mobil ini dari persewaan mobil Tian Hao di kota Shanghai. Stephen Lin bertanya. Apa? Tian Ai memandang Stephen Lin dengan heran. Dia tidak menyangka Stephen Lin tahu asal-usul mobil ini. Bagaimana Anda tahu? Tanya agen di samping. Sayangnya, pemilik mobil ini telah makan malam dengan saya dan memberitahu saya tentang mobil ini. Tolong tunggu saya dan saya akan menelepon, kata Stephen Lin, mengangkat teleponnya dan menelepon, lalu menekan tombol bebas genggam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.